Ringkasan Annual Report TOTL 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semua yang masih setia nonton di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau bedah Annual Report dari emiten TOTL. Total Bangun Persada. Oke. Jadi beberapa menit yang lalu saya udah baca-baca, udah nyari-nyari TOTL annual report-nya ada di mana ya. Jadi awalnya nyari di Stockbit. Entah kenapa itu nggak nemu, karena di Stockbit saya nggak tahu ya, antara saya yang salah atau emang menunya kurang intuitif. Kan harusnya ada di report nih ya. Nah, masalahnya di report itu cuma ada laporan keuangan, RUPS, public expose, dan lain-lain. Nggak ada annual report dibikin section terpisah ya. Mungkin kalau ada yang kerja di Stockbit, boleh tuh dibikin tambahan satu lagi annual report gitu ya. Dan ini tadi dicari-cari, di scroll-scroll, di sini nggak ketemu, di others banyak banget ya. Yang dari Juli nih, 2023, dan kita nggak tahu rilisnya annual report kapan. Jadi opsi berikutnya, karena nggak ketemu di Stockbit, kita cari di Google. Cuma saya nggak pakai Google, pakainya Bing. Carilah annual report. Bukan, ini kayaknya yang episode kemarin ya. Ini annual report ini tipe ya. Annual report dicari. Nah, zongnya adalah, nah ini catatan yang pertama ya. Ini nyari annual report. Saya nggak tahu di Google bakal ngeluarin hasil yang sama apa enggak. Tapi ini saya nyari buat TOTL. Zong terus disasarin, hampir salah. Di yang pertama adalah saya dapat totalenergis.com ya. Ini yang paling atas nih. Di bawah-bawah nggak ada nih yang bener nih. Nah, yang ini nih yang bener, cuma terlalu bawah. Tadi kayak nggak kelihatan gitu. Ini nyari, dibuka nih awalnya nggak ngeh ya, ini bener apa enggak gitu. Total energi. Tapi pas di cross check lagi namanya bukan itu ternyata ya. Namanya Total Bangun Persada. Untungnya belum diapa-apain, langsung yaudah kita cari lagi gitu. Cari lagi. Ini isi yang tadi ya. Yang dari sini salah satunya dibuka, sempat buka, ternyata bukan ini, cari lagi kita. Ganti nama, Total Bangun Persada Tbk. Ini awalnya ada TOTL juga kalau nggak salah ya. Oh nggak, ini, oh bener gini dong ya. Total Bangun Persada Tbk. Nyarinya ini. Nah, yang paling atas itu Total TPI. Hampir kena trap lagi. Ini kayaknya beda ya. Namanya mirip tuh, PT Total Persada. Nah, yang di sini tuh ada bangun-bangunnya. Nah, ini pertanyaannya, ini sebuah emiten yang sama atau beda gitu. Cuma karena ragu, ini tadi sempat dibuka juga ya. Ada salah satu link annual report Total Bangun Persada. Nah, tapi di sini tuh nggak ada nih. Ada terakhir 2015 gitu. Ini udah jauh banget kan. Jadi ya kita coba cari yang lain. Nah, ini total TPI yang tadi kita nyari dapat dari Bing ya. Ini saya nyari dari Microsoft Bing. Dapat yang ini gitu. Dan ini kayaknya salah. Terus gimana? Gimana cara nyari yang bener? Nyari-nyari di Stockbit, ternyata dia ada fitur profile di sini. Di profile kita bisa tahu company background-nya dan lain-lain, dan yang terpenting adalah di sini ada websitenya, total www.totalbp.com. Nah, setelah dapet websitenya apa, langsung aja kita akses www.totalbp.com. Seperti biasa, setelah tahu websitenya, di sini ada investor relation, kita pilih investor relation, nanti pilih yang bagian annual report. Nah, di annual report ini ada yang 2022. Kita buka yang 2022, dan inilah hasilnya. Nah, ini kan banyak ya
Halamannya ada 322, ada 322 kan PR juga buat baca ini. Nah, tadi iseng, apakah ini Bing bisa ngebantu kita nge-summary? Ternyata ada tuh fiturnya generate page summary, dia bisa ngebaca website yang lagi kita buka, terus dia nge-summary isi websitenya. Dan awalnya dia cuma ngasih part 1 doang ya. Terus dia selesai di sini. Nanti di bawah sini ada button kayak view more atau sejenisnya ya. Jadi kalau kita klik dia bakal generate page 2, part 2 sampai part 20 yang terakhir. Gitu. Nah, mungkin nanti kalian bisa coba sendiri. Buka aja annual reportnya terus minta di summary sama Bing Chat. Nah, tapi tadi baca-baca kayaknya summary-nya kurang nendang ya, kurang hal-hal yang kita butuhkan tuh nggak dikasih tahu. Jadi mau nggak mau saya baca sendiri. Tapi tadi terakhir baca cuma sampai halaman 36. Jadi cuma sampai 36. Dan itu ya skimming aja ya. Jadi yang kayaknya nggak kita butuhin sekarang, itu kita skip. Termasuk financial report itu nanti kita mungkin bikin satu episode khusus ya buat bahas itu. Jadi buat sekarang nih kita pengen tahu fokus ke ini si TOTL ini bisnisnya ngapain sih, gimana sih cara dia menghasilkan uang gitu. Jangan sampai ini goib ya, bisnisnya ujuk-ujuk dapat uang tapi nggak jelas uangnya dari mana gitu. Nah, kita pengen tahu dia dapat uangnya dari mana, kok bisa dapat uang dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa summary yang kayaknya penting. Ini ada websitenya, nanti ini bakal ada di kolom deskripsi, bisa dicek sendiri ya. Terus ada sejarahnya. Nah, yang menarik dari sejarahnya ini adalah ternyata awal berdiri itu namanya bukan PT Total Bangun Persada. Namanya PT, ini baca gimana? PJAHJA. Ini CA ya kalau nggak salah. Caja. Caha. Caja. Nah, not sure ya. Caja Rimba Kencana gitu kali ya. Awalnya begini, terus setelah 11 tahun berdiri dia ganti nama jadi PT Total Bangun Persada kayak yang sekarang. Nah, ini di laporan di annual reportnya begini nih. Nah, yang sisanya nih isinya bangun-bangun gedung, proyekan-proyekan gitu ya. Nah, cuma yang menarik nih kayaknya IPO-nya nggak dikasih tahu ya kapan ya. Apa tadi ke skip ya? IPO kapan? Ya kayaknya nggak ada nih di sini info IPO. Atau mungkin ada cuma skip ya. Dan dari proyekan ini karena saya nggak gitu mengerti terkait bangunan-bangunan mana yang bagus, mana yang kurang bagus, perumahan mana yang bagus, mana yang nggak bagus, jadi ya udah ini kita skip aja, kita percaya aja lah gitu. Ada banyak, nanti mungkin bisa tercermin di revenue atau di labanya, ya udah gitu. Karena sekilas ya saya nggak terlalu tahu ya ini bangunan bagus apa enggak, proyeknya keren apa enggak, not sure. Jadi ya udah gitu, kita skip. Itu yang penting dari sejarah, yang bukan yang penting ya, yang kayaknya menarik ini ganti nama gitu. Terus selain sejarah yang ada di annual report, ada apa lagi sih di annual report ini? Tadi ada project apa yang dibangun gitu, ada banyak lah pokoknya ya. Terus yang kedua ada dapat beberapa penghargaan. Jadi ada beberapa penghargaan yang menurut saya ya udah lah ya, ada penghargaan itu tidak direct langsung gitu ya menghasilkan uang. Cuma ya itu sebuah pertanda kalau dia punya penghargaan ya berarti ada sesuatu yang bagus dari company ini gitu. Terus sepanjang 2022 karena ini annual reportnya yang dibaca di 2022 jadi ya infonya tentang 2022 itu apa yang di highlight gitu. Nah, ini yang menarik adalah jadi di situ ada ngasih tahu kayak project apa aja, tanggal berapa, bukan tanggal ya. Bulan apa, mungkin eksak tanggalnya ada nggak ya? Coba. Ada ya, tanggal 2 Juli, 29 Agustus. Nah, di situ ngasih tahu ada peletakan batu pertama di suatu proyek dan ada juga penutupan gitu ya.
Nah, itu setelah dihitung-hitung manual, jadi di sininya nggak ada otomatis ya. Nggak ada ngasih tahu berapa yang peletakan batu pertama, berapa yang udah selesai, itu nggak ada. Jadi kita ngitung manual, ada 6 batu pertama yang ditaruh di 2022 dan ada 5 yang selesai. Nah, dari sini ya balance lah ya. Jadi nutup dan yang baru itu sama gitu. Kalau di sini kesannya lebih lebih banyak yang baru ya, tapi bedanya satu. Kurang lebih itu. Terus ada juga financial report di annual report ini ya. Cuma di bagian ini kita skip dulu, nanti kita akan explore ini lebih jauh di episode selanjutnya. Terus di sini juga ada cerita tentang kondisi keuangan. Nah, di sini ada pendapatan usaha, ada laba dan lain-lain gitu. Nah, ini kayaknya sih biasa aja ya, nggak ada yang wow gitu. Ya ini saya compare-nya mungkin sama perusahaan-perusahaan yang udah kita lihat sebelum-sebelumnya dan ya secara logik aja gitu ya. Cuma kita belum compare sama usaha sejenis, kan bisa aja ternyata kalau pattern gini tuh walaupun kelihatan stagnan tapi sebenarnya ini bagus karena bisa survive di pandemi gitu. Karena kan di tahun 2001, 2022 tuh kalau nggak salah masa-masa pandemi ya. Nah, cuma kalau cuma ngelihat dari grafik ini tanpa tahu situasi di lapangan gimana, ya ini kesannya cenderung stagnan dan ya biasa aja gitu. Bahkan ini laba tahun berjalannya turun di 2022. Walaupun pendapatan usahanya naik ya. Berarti ada sesuatu nih secara operasional yang nambah gitu. Nah, itu tadi ada kondisi keuangan, terus ada juga pencapaian kontrak baru di 2022. Jadi mereka punya target di 2022 bisa capai berapa gitu kontrak barunya. Nah, dari target yang mereka tentuin sendiri itu mereka bisa achieve 129%. Which is ini bagus ya. Eh, pertanda bagus artinya ya bisa lah kita jadi patokan. Cuma ini kan baru 1 tahun di 2022 ya. Mungkin kita bisa lihat juga pencapaian di 2021, 2020 itu berapa persen. Dan kita bikin grafiknya apakah itu konstan 100% terus, plus minus dikit, atau selalu di atas 100%. Kalau selalu di atas 100% berarti mereka udah memperhitungkan buffer lah ya. Dia nggak terlalu ambisius gitu, nggak terlalu optimistik. Jadi kesannya targetnya tuh pesimis. Ya, tapi kalau pesimis ya berarti kita pakai target yang mereka kasih pun harusnya masih oke gitu. Karena udah ada buffer gitu. Atau biasanya di bawah, cuma ini kebetulan di 2022 mereka expect pandemi tetap jalan, tetap ada, dan pendapatannya mungkin mereka ngerasa bakal nggak beda jauh sama 2021, ternyata udah mulai longgar di 2022 dan jadinya naik gitu. Nah, not sure ya, ini kita belum tahu lebih dalam situasi di lapangannya bakal kayak gimana gitu kemarin. Terus yang ada di laporan keuangan lainnya yang menarik adalah ini ada persentase pelanggan swasta di 2022. Yang menarik adalah 100% itu swasta, jadi government-nya nggak ada. Nggak ada pemerintahan. Nah ini ya, swastanya 100%, pemerintah 0%, kan ada ya, ada isu gonjang-ganjing lah ya. Eh, yang kemarin mungkin di berita terkait proyekan begini sama pemerintah, itu yang kurang enak didengar gitu. Nah ini kalau begini ya mungkin ini nggak terlalu berdampak banyak karena mayoritas dia kerjasamanya sama swasta. Terus mayoritas proyek di Jawa Bali 94%, hampir 95% ada di Jawa Bali. Terus yang menarik berikutnya adalah komposisi terbesar di gedung perumahan bertingkat. Jadi bikin-bikin rumah. Nah ini nih, not sure ya, ini rumah 2 lantai itu udah masuk gedung atau belum ya? Atau apartemen ya ini kali ya?
high residential building. Ya ini kayaknya apartemen ya. Gedung perumahan bertingkat tuh apartemen kan. Gedung perkantoran, pendidikan, layanan umum, perbelanjaan, dan industri. Nah ini paling besar ada di perumahan bertingkat secara proporsinya gitu. Terus target pasarnya ini proyek high rise building high end kelas A atau A plus ya. Berarti ini targetnya orang-orang menengah ke atas ya. Jadi yang bangunan-bangunan bagus gitu. Kayaknya gitu. Penangkapan setelah baca tadi ya, itu ada di salah satu paragraf apa ya, di sinilah pokoknya ada salah satu, mana ya, ini kalau nggak salah nih, kebijakan strategis gitu. Terus selain itu usaha. Nah, usahanya itu mereka ada sewa properti, jadi nggak cuma bikin dijual, tapi ternyata ada disewa, dan ini sumber pendapatan paling banyak, sewa ya. Sewa 12 miliar rupiah. Penjualan unit ini 6 miliar, ini per kuartal apa per tahun ya? Per tahun itu ya. Iya, ini per tahun. 6 miliar, jasa manajemen 3,5 miliar, dan sewa peralatan 1,5 miliar. Jadi paling banyak ada di sewa. Berarti kalau di sewa ini berarti kita perlu pelanggan yang recurring ya. Jadi kalau jual kan kita jual sekali ya udah gitu, kita nggak dapat lagi. Cuma kalau sewa, selama kita bisa bikin kliennya tetap recurring pakai properti kita, yaitu uang masih masuk terus. Jadi kayaknya ini part terpenting adalah kita perlu tahu berapa banyak orang yang pakai jasanya lagi gitu. Atau sewa propertinya lagi gitu. Berapa banyak pelanggan yang recurring gitu ya. Ini kalau nggak salah datanya tuh ada di laporan keuangan di bagian atas tadi. Di awal-awal, mungkin itu ya alasan mereka masukin itu di salah satu chartnya. Tadi di mana ya? Di sini ada nggak? Nah ini, persentase pelanggan berulang itu ada di 68,92%. Persentase pelanggan yang berulang. Nah, 31% itu pelanggan baru. Nah, ini cuma eh ini kan dia cuma bilang persentase, ini sebenarnya berarti bukan berapa banyak pelanggan yang recurring ya. Kan berapa banyak pelanggan yang recurring, tapi lebih ke pelanggan baru versus pelanggan lama. Nah, ini 68,92%, dan yang pelanggan baru itu 31,08. Nah, cuma yang terpenting adalah dari 100% pelanggan lama, berapa persen yang dia balik nyewa lagi atau beli lagi. Itu yang paling penting sebenarnya. Cuma di sini infonya nggak ada. Ya nggak ada ya, di sini nggak diinfoin. Cuma itu yang penting. Dan saya belum dapat jawabannya ya. Nanti mungkin kita bisa cari di lain waktu. Next, tantangan di 2022. Jadi tadi udah ada strateginya, target pasarnya, dan lain-lain. Nah, di 2022 mereka juga ada challenge-nya juga sendiri gitu. Yang pertama adalah gelombang pandemi baru. Saya lupa di 2022 tuh ada varian apa ya. Cuma di sini ada ditulis, ada relate ke pandemi gitu ya. Terus, dan sebenarnya saya nggak tahu juga pandemi dampak langsung ke bisnis properti. Tapi harusnya bisnis properti itu turun ya. Karena orang lebih cenderung mau saving, kayaknya ya. Terus
kenaikan harga bahan baku. Nah, ini juga harga bahan baku. Nah, ini mungkin tadi yang relate sama labanya turun. Labanya tadi kalau dilihat di grafik itu ada turun, tapi sebenarnya secara revenue itu naik. Mana ya? Tadi ada di suatu tempat ya. Oh, ini nih. Jadi di sini pendapatannya naik ya dibanding 2021, tapi secara laba tahun berjalannya turun. Mungkin itu salah satu dampak dari kenaikan harga bahan baku tadi gitu. Terus situasi politik dalam dan luar negeri ini ya di 2022 udah banyak ini ya politik. Ini sebenarnya mereka cuma antisipasi ya. Mungkin karena mereka tahu ada dalam dan luar negeri kemungkinan akan ada sesuatu, mungkin mereka eh, lebih bermain aman atau sebagainya, atau mungkin not sure ya. Ini mereka cuma nulis begini, cuma nggak di more detail gitu. Kenapa ini bisa berdampak di mereka dan apa yang mereka lakuin untuk mengatasi ini. Kurang lebih itu, dan ini selesai di halaman 36. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita baca, cuma kayaknya untuk sekarang cukup karena kalau kita baca sampai habis ini butuh makan waktu cukup banyak. Mungkin kita bisa lanjut di episode selanjutnya, cuma dari sini kesimpulannya adalah kita bisa yakin ini company yang bagus dan rasa-rasanya bisa sustain jangka panjang. Ini yang paling penting ya. Setelah kita kenal bisnisnya gimana, selanjutnya adalah kita bedah secara finansial untuk short term dan long term. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Ini selanjutnya kita lanjut di episode selanjutnya. Thank you buat semua yang masih setia nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.